Halo, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan chapter 10 mengenai arbitrage, pricing theory, and multifactor models of risk and return. Saya Elizabeth Natalia Ruhobre dengan NIM 2031150009 dan teman saya. Perkenalkan, saya Dorcas Agusmia Manurung dengan NIM 20311501100. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu arbitrage. Arbitrage atau arbitrase dalam bahasa Indonesia adalah sebuah strategi trading untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga suatu aset yang muncul di antara beberapa market atau pasar. Nah, para pelaku arbitrage ini disebut itu arbitragers. Jadi, para arbitrage ini memanfaatkan perbedaan harga antar pasar dengan cara membeli suatu aset di pasar yang harganya jauh lebih murah, kemudian menjualnya di pasar lain yang dimana harganya jauh lebih tinggi. Poin 10.1 ada multifactor models and overview atau model multifaktor dan gambaran umumnya. Jadi dalam model multifaktor ini ada yang namanya model faktor pengembalian dari sekuritas. Pada model faktor pengembalian sekuritas ada yang namanya uncertainty in asset return, yang dimana dalam uncertainty in asset return ini memiliki dua sumber. Yang pertama ada faktor umum, yang kedua ada faktor peristiwa spesifik perusahaan. Dan faktor umum atau makroekonomi ini itu adalah peristiwa resiko yang mempengaruhi pasar seperti inflasi, PDB, suku bunga, volatilitas, premi resiko pasar, dan juga beta. Contohnya pengembalian aset yang pengembaliannya meningkat ketika inflasi juga meningkat. Dan juga hal ini itu dapat digunakan untuk melindungi ketidakpastian dalam tingkat inflasi di masa depan. Namun premi resikonya bisa turun karena sebagai akibat dari permintaan ekstra para investor terhadap aset. Pada poin 10.2 ada teori harga arbitrase yang dikembangkan oleh Stephen Ross pada tahun 1976 yang dimana kita kenal sebagai APT. APT ini sama seperti KPM. APT juga memprediksi garis pasar keamanan yang menghubungkan pengembalian yang diharapkan dengan risiko, tetapi jalur yang diperlukan untuk SML atau security market lainnya sangat berbeda. Kalau APT ini yang dikembangkan oleh Stephen Ross bergantung pada tiga proposisi utama. Yang pertama itu pengembalian keamanan dapat dijelaskan dengan model faktor. Yang kedua ada security yang cukup untuk diversifikasi risiko istimewanya. Dan yang ketiga ada pasar keamanan yang berfungsi dengan baik dan tidak memungkinkan terjadinya peluang arbitrase. Arbitrage, risk arbitrage, dan equilibrium. Jadi, peluang arbitrase muncul ketika seorang investor dapat memperoleh keuntungan tanpa resiko dan juga tanpa melakukan net investment. Jadi, contohnya itu, peluang arbitrase akan muncul jika saham dijual dengan harga yang berbeda di bursa saham yang berbeda. Misalnya, IBM dijual seharga $195 di NYSE, tetapi hanya $193 di Nasdaq. Kita itu bisa membeli saham di Nasdaq dan secara bersamaan juga bisa menjualnya di NYSE. Kemudian kita akan memperoleh keuntungan tanpa risiko sebesar $2 per saham tanpa mengikat modal kita sendiri. Kemudian ada yang namanya the law of one price, yang dimana menyatakan bahwa jika dua aset setara dalam semua hal yang relevan secara ekonomi, maka mereka harus memiliki harga pasar yang sama. Hukum satu harga atau the law of one price ini ditegakkan oleh para arbitrage. Jadi ketika mereka melihat adanya pelanggaran hukum, maka mereka akan melakukan aktivitas arbitrage, di mana mereka secara bersamaan membeli aset di tempat yang murah, kemudian menjualnya di tempat yang mahal. Ketika proses ini, mereka akan menawar harga di tempat yang rendah, kemudian memaksa untuk menurunkan harga di tempat yang tinggi. Jadi, peluang arbitrage-nya bisa dihilangkan. Ada perbedaan penting antara arbitrase dan argumen dominasi risiko pengembalian dalam mendukung hubungan harga equilibrium. Argumen ini berpendapat bahwa ketika hubungan harga equilibrium dilanggar, banyak investor akan membuat perubahan portofolio terbatas, tergantung pada tingkat penghindar risiko itu. Nah, agregasi perubahan portofolio terbatas diperlukan untuk menciptakan volume pembelian dan penjualan yang besar, yang pada gilirannya mengembalikan harga equilibrium. 10.3 APT, CAPM, dan Index Model. APT dan CAPM.
Pertama, APT memiliki banyak fungsi yang sama dengan CAPM. Ini memberikan patokan untuk tingkat pengembalian yang dapat digunakan dalam penganggaran modal dan penilaian keamanan. Selain itu, APT menyoroti perbedaan penting antara keduanya, yaitu pada risiko non-diversifiable atau faktor risiko yang membutuhkan imbalan berupa premi risiko dan risiko yang dapat didiversifikasi. Kedua, dalam banyak hal APT adalah model yang menarik. Ini dibangun di atas asumsi yang sangat masuk akal bahwa pasar modal yang rasional akan menghalangi peluang arbitrase. Ketiga, APT menyeratkan bahwa hubungan ini berlaku untuk semua tapi mungkin sejumlah kecil sekuritas. Nah, sedangkan CAPM memberikan pernyataan tegas tentang hubungan return dan beta yang diharapkan untuk semua sekuritas karena APT berfokus pada kondisi tanpa arbitrase, tanpa asumsi lebih lanjut dari pasar atau modal indeks. APT juga tidak dapat mengesampingkan pelanggaran hubungan, return dan risiko yang diharapkan untuk aset tertentu. Dan keempat, PT memberikan kebebasan dari asumsi atau semua investor menjadi pengoptimal mean variance. 10.3 APT, CAPM, dan Index Model. The APT and Portfolio Optimization in Single Index Market. Yang pertama, APT terdiri dari tidak terbatasnya pasar faktor tunggal dan berlaku dengan keakuratan sempurna untuk portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Ini menunjukkan bagaimana arbitrase menghasilkan keuntungan tak terbatas jika berisiko premi dari portofolio yang terdiversifikasi dengan baik menyimpang. Selanjutnya, dalam model Traynor-Black, ketika risiko residual portofolio aktif adalah 0, ini pada dasarnya adalah asumsi dari arbitrage pricing theory bahwa portofolio terdiversifikasi dengan baik atau dengan risiko residual 0 dibentuk. Ketika risiko sisa dari portofolio aktif hilang ke 0, posisi di dalamnya mencapai tak terhindar. Selanjutnya terakhir, ketika risiko informasi portofolio aktif meningkat, perbedaan posisi portofolio aktif antara Traynor-Black dengan arbitrage pricing theory menurun. Selanjutnya 10.4 multifaktor APT. Yang pertama, terlalu sederhana berasumsi apabila faktor yang mempengaruhi return saham hanya satu. Kenapa begitu? Karena kemungkinan besar terdapat faktor yang mempengaruhi risiko saham, sehingga dapat menghasilkan versi multifaktor dari APT untuk menyesuaikan berbagai sumber risiko. Kedua, APT sederhana dapat digeneralisasi ke versi multifaktor yang lebih umum, namun harus mengenal konsep portofolio faktor. Nah, portofolio faktor adalah akan berfungsi sebagai portofolio benchmark untuk setiap pasar sekuritas multifaktor. Selanjutnya, 10.5 The Fama Friends 3-Factor Model. Jadi pendekatan yang saat ini dominan dalam menentukan faktor-faktor sebagai kandidat sumber risiko sistematis yang relevan menggunakan karakteristik perusahaan yang secara empiris tampak mewakili paparan terhadap risiko sistematis. Nah, contoh dari pendekatan ini adalah model 3 faktor Fama dan Friends beserta variasinya. Berikut merupakan model dari The Fama Friends 3-Factor Model, di mana SMB adalah small minus big, artinya hasil dari portofolio saham kecil melebihi hasil dari portofolio saham besar. Dan untuk HML atau high minus low, yaitu hasil dari portofolio saham dengan rasio risiko terhadap nilai
pasar tinggi melebihi hasil dari portofolio saham dengan rasio buku terhadap nilai pasar rendah. Demikianlah presentasi dari kelompok 9. Terima kasih sudah menonton.